biasa. Semangat. Oke, alhamdulillah ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya, di mana tujuan saya adalah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita ya. Saya yakin bahwa kita semua sudah tahu pentingnya untuk budaya positif dibangun di sekolah ini. Dengan apa? Dengan cara menerapkan disiplin positif di sekolah kita secara konsisten. Baiklah ibu-ibu semua, untuk kita lebih memahami apa itu budaya positif, ya, sekarang saya jelaskan apa yang maksud dari budaya positif, lalu apa saja yang dapat kita terapkan untuk dapat membangun budaya positif, ya. Nah, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid ya. Jadi dengan membangun budaya positif ini, murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri dan penuh hormat serta bertanggung jawab ya. Jadi adapun yang dapat kita terapkan untuk membangun budaya positif yaitu yang pertama, disiplin positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Lalu teori motivasi, ada dia keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Baiklah, untuk yang pertama yaitu disiplin positif ya. Untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, kita juga tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan ya. Jadi disiplin positif ini merupakan penerapan atau pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi dalam arti kata, anak melakukan disiplin tersebut tanpa ada diiming-imingi hukuman hadiah ataupun tanpa ada diberikan suatu hukuman sehingga anak melakukan disiplin positif ya. Jadi dengan disiplin positif ini anak melakukannya dari dalam dirinya sendiri ya, tidak ada unsur paksaan ataupun hukuman ya. Jadi dengan menerapkan disiplin sekolah ya, itu akan dapat membangun yang namanya budaya positif di sekolah kita. Oke. Lalu yang kedua yaitu teori motivasi ya. Motivasi adalah suatu dorongan ya untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika ada kita harus tahu ya, apa sih motivasi anak-anak atau seseorang melakukan sesuatu ya, apakah itu motivasi eksternal atau ekstrinsik ataupun motivasi intrinsik ya. Oke, jadi motivasi yang seperti saya jelaskan tadi ya, motivasi itu memang ada dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang datang dari luar diri anak ya. Bisa jadi karena dia melakukan sesuatu karena ada dorongan dari luar, baik dia karena ingin mendapatkan suatu penghargaan, hadiah, ataupun untuk menghindari suatu hukuman ya. Sedangkan motivasi intrinsik ini adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang datang dari dalam diri seseorang ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, motivasi ekstrinsik ini ya muncul atau lahir dari faktor pendorong dari luar ya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini merupakan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Oke. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk bersama-sama dengan murid di kelas ya, yang mana keyakinan kelas ini didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal ya, disepakati bersama murid maupun siswa ya.
kita sebagai guru juga menghargai setiap pendapat dari siswa dalam membuat atau membentuk keyakinan kelas tersebut, ya. Jadi keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa dan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan dan dapat dipercaya, ya. Jadi keyakinan kelas yang dibentuk ini tadi haruslah berpihak pada murid dan dirumuskan bersama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Oke, jadi apa itu kebutuhan dasar manusia, ya? Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan suatu tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu pasti didasarkan oleh suatu kebutuhan yang ingin atau diusahakannya untuk dipenuhi, ya. Menurut Maslow ada pun 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada kebebasan, lalu ada kesenangan dan juga penguasaan, ya. Jadi ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal tersebut disebabkan oleh mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, ya, 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Dan keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Baiklah, akan saya perjelas lagi maksud dari kelima posisi kontrol guru ini. Oke, yang pertama posisi sebagai penghukum, ya. Pada posisi ini guru biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, ya. Jadi dengan guru memposisikan dirinya dengan posisi penghukum, maka akan dapat memberi dampak pada siswa. Apa itu dampaknya? Yaitu siswa dapat mengulangi kesalahannya berulang kali, ya. Lalu perilaku tersebut menjadi agresif, ya. Jadi itulah dampak yang dimunculkan ketika kita memposisikan sebagai penghukum. Oke. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah, ya. Jadi pada posisi ini, ya, guru biasanya bersuara akan bersuara lebih lembut, ya. Yang biasa dilakukan pembuat rasa bersalah ini adalah biasanya berceramah menunjukkan kecewaan yang mendalam, ya. Jadi ketika kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah akan memberikan dampak pada siswa seperti siswa akan merasa rendah diri, lalu merasa gagal dan tidak berharga, ya. Itulah ketika kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga yaitu posisi sebagai teman, ya. Bagaimana dengan posisi sebagai teman ini? Ya, posisi ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman, maka guru di sini tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi, ya. Jadi yang biasa dilakukan posisi sebagai teman ini adalah membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Lalu ketika kita memposisikan sebagai teman, apa dampak yang didapat kepada siswa? Yaitu siswa akan tergantung, dia tidak akan mandiri dan tidak akan bisa memutuskan keputusan sendiri ketika kita memposisikan posisi teman pada murid, ya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah posisi pemantau, ya. Pada posisi ini, apa yang dilakukan seorang guru ketika dia memposisikan dirinya sebagai pemantau saat menyelesaikan permasalahan siswa, yaitu selalu mengawasi
atau memantau siswanya yang berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasanya dilakukan pada posisi ini, ya, yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan siswa. Ya, jadi adakah dampaknya ketika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau? Ya, ada dampaknya yang akan terjadi pada murid. Yaitu yang pertama, yaitu ketika kita memposisikan sebagai pemantau, ya, ini akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, ya, yaitu mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan hukuman. Lalu posisi yang terakhir yaitu posisi manajer, ya. Untuk posisi manajer ini adalah posisi yang paling disarankan dan yang paling baik untuk digunakan oleh setiap guru, ya. Jadi untuk posisi manajer ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, ya, mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan segala kesalahannya, ya, dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya. Jadi di sini pada posisi manajer ini guru juga ikut memberikan solusi atau menawarkan solusi pada si siswa. Apa sih yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut, ya. Jadi dengan kita memposisikan sebagai manajer, maka akan berdampak baik pada si murid, yaitu siswa tersebut akan lebih mandiri dan bertanggung jawab, ya. Oke. Ya. Ketika kita menggunakan posisi control manager tadi, kita juga dapat menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan, ya. Apa saja? Yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas, ya. Di mana menstabilkan identitas ini, ya, kita menstabilkan identitas ini, ya, kita sebagai guru merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Dalam arti kata, ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita akan berusaha merubahnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar menjadi orang yang benar, seperti itu, ya. Pada tahapan menstabilkan identitas ini, ada pun yang dapat kita katakan atau pernyataan yang biasa dikatakan adalah yaitu contohnya, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semua orang melakukan atau pernah melakukan kesalahan. Iya. Jadi ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional, ya. Jadi saat inilah kita di saat ini kita menstabilkan identitas anak tersebut, ya, dengan mengungkapkan seperti yang saya katakan tadi. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, ya. Pada tahapan kedua ini kita harus memahami dulu kebutuhan dasar yang yang mendasari tindakan anak tersebut melakukan kesalahan, ya. Jadi ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga si anak tersebut merasa dipahami, ya. Oke? Ya, jadi pada tahapan validasi tindakan yang salah ini kita dapat menanyakan anak yang sedang berbuat salah itu dengan menanyakan alasan kenapa si anak tersebut melakukan kesalahan, ya. Jadi di situ tadi anak merasa dia dipahami, seperti itu. Oke? Setelah tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan itu tadi sudah kita lakukan dan sukses untuk dilakukan, maka
kita bisa melanjutkan kepada tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, ya. Jadi pada tahapan menanyakan keyakinan ini, ya, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, ya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, ya. Jadi kita penting untuk menanyakan kepada anak tentang apa yang dia inginkan ke depannya. Sebagai apa? Kita memintanya untuk mengungkapkan solusi apa sih yang bisa dilakukan, ya, untuk memperbaiki kesalahannya. Dan kita juga bisa menawarkan solusi yang dapat dilakukan si anak untuk memperbaiki kesalahannya, ya, dengan juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, jadi dengan kita melakukan tahapan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah, ya, maka permasalahan siswa dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mendukung penerapan disiplin positif di sekolah. Sehingga apa? Dengan disiplin positif dapat diterapkan di sekolah, maka dapat membangun yang namanya budaya positif, sehingga terciptalah suasana aman, nyaman, dan tentram di sekolah kita ini, ya. Siapa yang tidak mau ketika sekolah suasana sekolah itu nyaman dan tentram, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan anak-anak semakin termotivasi untuk belajar ketika mendapatkan suasana pembelajaran ataupun suasana sekolah yang nyaman dan tertib. Oke, baiklah ibu-ibu. Di kelas rendah, keyakinan kelas itu dilakukan melalui voting siswa atau kebijakan dari guru tersebut, Bu. Mau nanya, keyakinan kelas jika tidak berjalan sesuai dengan yang ada di kelas itu, apakah bermaksud keyakinan kelas kita itu berjalan dengan baik? Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ika tadi, ya. Pertanyaannya, bagaimana keyakinan kelas yang menerapkan keyakinan kelas di kelas rendah, yaitu dengan kebijakan guru, ya, tapi tetap menghargai atau juga mengikutsertakan pendapat siswa-siswa kita, seperti itu. Lalu bagaimana Ibu Ika? Sudah sesuai dengan? Iya, Bu, mengerti. Bu, paham, Bu. Baik. Yang kedua dari Ibu Ika tadi, ya, Ika Sumarni, ya, pertanyaannya tadi bisa diulangi, Bu? Ya, bagaimana jika keyakinan kelasnya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita sepakati? Oke, jika keyakinan kelas tidak sesuai dengan yang telah kita sepakati, itulah adalah fungsinya yang kita lakukan. Iya, kita mengulas kembali. Makanya setelah kita membuat keyakinan kelas, setelah kita jalani, memang perlu ada yang namanya mengulas kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Evaluasi kembali, ya, Bu, ya. Iya, evaluasi kembali, Bu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Ika? Ya. Ibu semua, terima kasih untuk waktunya, ya. Semoga kita semua dapat menerapkan disiplin positif di kelas kita masing-masing maupun di sekolah agar dapat membangun budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Gita Pusya Sibuan dari guru kelas 2B. Saya semakin lebih memahami lagi pentingnya menerapkan disiplin positif untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bu Ulfa untuk berbagi pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
Oke, Ibu bagikan. Oke, terus nama. Ya? Ya. Oke. Ya, tuliskan di bawahnya, nah, tuliskan di bawahnya. Ya, nanti setelah ini, setelah kamu tuliskan, nanti ditempelkan ke depan. Ya, coba kamu tuliskan dulu. Duduk. Ya. Ya. Oke, tetap tertib. Oke, tetap tertib. Ya. Di kertas itu tidak perlu buat nama, tidak perlu buat nama, tuliskan apa yang kamu inginkan tadi. Ya, apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu ingin datang tepat waktu, berarti datang tepat waktu. Atau menghormati guru, bisa. Buat aja di situ. Oke, coba masing-masing kerjakan. Ya, sudah. Oke, Oke, sekarang Ibu mau kalian tuliskan keinginan atau keyakinan yang ingin kamu terapkan di kelas kita. Supaya apa? Supaya kelas kita bisa nyaman, tentram, dan tertib. Ya, boleh kamu tulis satu ataupun dua sebanyak yang kamu inginkan lah. Ya, nanti setelah itu baru nanti ditempelkan di depan di sini. Oke, coba tuliskan dulu apa yang ingin kamu terapkan, apa seperti apa yang kamu inginkan di kelas kita ini, ya, keyakinannya. Sudah? Ada yang sudah siap? Oke, tunggu. Kalau sudah siap, coba dari Dana tempelkan. Iya, di sini. Nah. Oke, silakan. Oke, bisa kembali ke tempat. Maya, silakan. Oke, tempelkan kan? Kalau nggak muat, oke, buahnya nggak apa-apa. Lanjut, Alisa. Yang belum selesai silahkan lanjut tuliskan. Oke, apa seperti ini? Oke, sudah. Lanjut, Fania dan Vicky. Oke, pintar, hebat. Iya, hebat. Lanjut, Fani. Ya, silakan Fani.